Bab 341. Orang boleh mati, pedang boleh patah. Great Lord. Melihat pria paruh baya dengan rambut putih ini, mata murid sekte Changjian yang tak terhitung jumlahnya di bagian bawah tiba-tiba dipenuhi dengan keputusasaan. Sebelumnya, sekte Changjian ditekan, tetapi mereka masih bisa bertarung. Tetapi sekarang, dengan munculnya pria berambut putih ini, semua orang tahu bahwa sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Pada saat ini, Mileye juga merasa sedikit linglung. Pria berambut putih ini berdiri di tengah udara. Dia tidak mengeluarkan auranya sama sekali, seolah-olah dia memiliki tubuh yang sama dengan dunia ini, sama sekali tak terduga. Di tengah udara, pria berambut putih meletakkan kedua tangannya di belakang, menunduk, tatapan matanya terlihat acuh tak acuh, seolah-olah sedang melihat semut. Pada saat ini, pria berambut putih itu tiba-tiba berkata, "Sekte Changjian, jika Master Pedang Dunia Chang masih ada, dia mungkin akan memiliki sedikit kesadaran, sayangnya." Saat dia berbicara, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Bukankah Sekte Changjian sebelumnya memiliki formasi pedang pembunuh abadi? Ayo, aku akan memberi kalian kesempatan untuk mengaktifkan formasi pedang. Percaya diri dan penghinaan. Di atas langit Sekte Changjian, tatapan Brian Chen menyapu Sekte Changjian di bawah satu persatu, Sekte Changjian yang saat ini sangat berantakan. Setelah beberapa saat, Brian Chen berkata dengan lembut, "Masa depan tidak diketahui, maka lakukanlah yang terbaik." Semua murid Sekte Changjian dengarkan perintahku, orang bisa mati, pedang bisa dipatahkan, tapi tulang Sekte Changjian tidak bisa dipatahkan. Setelah suara itu jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya dengan lembut, dan naik ke atas langit. Suara pedang bergema di langit. Di tengah udara, raut wajah pria berambut putih tampak tenang, semut. Setelah suara itu jatuh, tangan kanannya menekan dengan lembut, seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit, dan cahaya pedang di udara langsung berubah menjadi ketiadaan ketika menyentuh cahaya emas itu. Setelah cahaya pedang itu, Brian Chen tertawa, "Ayo." Ketika kata-kata itu jatuh, perutnya tiba-tiba membengkak, dan saat berikutnya, suara ledakan keras bergema, kemudian kekuatan yang kuat meledak di langit. Di mana kekuatan ini berlalu, ruang hampa bergetar, seolah-olah akan pecah, yang sangat menakutkan. Meledakkan diri sendiri. Brian Chen adalah master puncak, seberapa menakutkan kekuatan penghancuran diri ini. Kekuatan besar menyapu ke arah pria berambut putih, dan tingkat kehancurannya sangat tinggi. Pria berambut putih itu masih terlihat tenang, ketika kekuatan itu datang kepadanya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya dengan lembut, seolah-olah seluruh langit akan tenggelam. Paksaan yang tak terlihat itu langsung menghancurkan kekuatan itu. Langit kembali tenang. Melihat adegan ini, master yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terkejut. Alam tiada batas. Ini pasti adalah alam tiada batas. Sangat kuat. Sekte Changjian pasti akan hancur hari ini. Sekte Changjian dan Mileye terlalu menganggap hebat diri mereka sendiri. Di sisi lain, semua murid Sekte Changjian tampak sedih dan marah. Selain kesedihan dan kemarahan, ada juga keputusasaan. Brian Chen meledakkan dirinya, tetapi langsung diblokir dengan mudah. Seorang master di tingkat ini adalah sebuah dewa bagi semua orang. Mileye terdiam di samping. Dia tahu bahwa di hadapan seorang master level ini, bahkan jika dia mengeluarkan menara penjara alam, itu akan sia-sia. Namun, bukan karena menara penjara alam tidak cukup kuat, tapi karena dia sendiri tidak cukup kuat. Di hadapan master yang begitu kuat, dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, Jerome Jian tiba-tiba berjalan menuju pria berambut putih.
Semua orang memandang Jerome Jian, dan mata pria berambut putih juga jatuh pada Jerome Jian. Melihat Jerome Jian, pria berambut putih berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu masih terlalu lemah." Jerome Jian berkata dengan suara rendah, "Benarkah?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah segel, kemudian menempelkannya di tengah-tengah alisnya. Suara pedang bergema ke langit tanpa adanya peringatan, kemudian, di bawah tatapan banyak orang, pedang ilusi tiba-tiba muncul di antara alis Dewa Pedang. Di bagian bawah, Mona Yue di samping Mile Ye berkata dengan tak percaya, "Manusia dan pedang bersatu. Manusia dan pedang bersatu." Mile Ye menatap Mona Yue, "Apa itu manusia dan pedang bersatu?" Mona Yue berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah tingkatan alam Tao Pedang, sebuah tingkatan alam di atas Dewa Pedang Besar. Tak disangka, kakak seperguruan pertama berhasil melatih ini, bukan?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Jerome Jian di langit, dan alisnya berkerut dalam-dalam. Di tengah udara, pria berambut putih itu sedikit mengernyit, namun segera mengendur. "Manusia dan pedang bersatu, bukan? Itu bukan benar-benar manusia dan pedang bersatu, namun ini sudah termasuk sangat jarang. Jika kamu diberi waktu 10 tahun, kamu mungkin benar-benar dapat melawanku, tetapi sayangnya kamu masih lemah sekarang." Jerome Jian menatap pria berambut putih. Saat berikutnya, aura tubuhnya meroket dengan liar. Pada saat yang sama, jiwa pedangnya melesat lurus ke langit. Melihat pemandangan ini, raut wajah Mona Yue yang berada di bagian bawah langsung pucat pasi. Pria berambut putih menatap Jerome Jian, dengan ceroboh meningkatkan basis kultivasimu sendiri. Sepertinya kamu sudah siap untuk mati. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba menunjuk ke bawah. Tindakannya ini membuat sebuah ruang hampa tiba-tiba retak, kemudian sebuah jari raksasa keluar darinya. Ketika jari raksasa ini muncul, seluruh ruang hampa menjadi ilusi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat ruang hampa tidak bisa bertahan lagi. Di bagian bawah, Jerome Jian tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang membumbung ke langit. Di mana cahaya pedang lewat, maka ruang hampa akan terkoyak. Di bawah tatapan banyak orang, cahaya pedang ini menebas langsung ke jari raksasa. Seluruh langit bergetar dengan hebat, dan jari raksasa itu pecah. Kemudian sebuah pedang datang ke depan pria berambut putih. Pria berambut putih mengulurkan tangan kanannya ke depan, telapak tangan memblokir pedang Jerome Jian. Di depan pria berambut putih, Jerome Jian tiba-tiba berteriak dengan marah, "Hancur!" Saat suara itu jatuh, dia mengayunkan pedangnya ke depan dengan tajam dengan kedua tangannya, dan pada saat ini, pria berambut putih membanting tangan kirinya ke depan. Satu pukulan keluar, pedang hancur, dan Jerome Jian terbang. Jerome Jian dipukul mundur ratusan kaki jauhnya, dan sebelum dia sempat berhenti, pria berambut putih tiba-tiba muncul di depannya, dan segera, sebuah telapak tangan langsung menempel di perutnya. Dalam sekejap, Jerome Jian langsung berubah menjadi ilusi. Pria berambut putih menatap Jerome Jian dengan tenang, "Bisakah kamu merasakan kekuatan di telapak tanganku? Ini adalah perbedaan antara dewa dan semut, apakah mengerti?" Setelah suara itu jatuh, dia menarik kembali tangan kanannya, dan tubuh Jerome Jian berangsur-angsur menjadi ilusi. Ketika dia akan menghilang sepenuhnya, dia tiba-tiba berbisik, "Guru, murid tidak kompeten." Segera, Jerome Jian benar-benar menghilang di tengah langit. Jerome Jian tewas dalam pertempuran. Dan sekarang, hanya tersisa 6 penguasa alam Archon sejati di pihak Sekte Changjian, di antaranya, dan Dewa Pedang dari Gunung Changshan juga hanya tersisa Mona Yue, Asri Gu, dan Xavier Chang. Di antara mereka,
Xavier Chang terluka parah. Sekte Changjian kalah. Kalah tanpa adanya keraguan. Di sekeliling, semua orang memandang Miley Ye di bagian bawah, dan semua orang tahu bahwa pria yang seperti monster ini akan mati hari ini. Dan 1 atau 2 tahun kemudian, tidak ada yang akan mengingat siapa itu Miley Ye. Di tengah langit, pria berambut putih menatap Miley Ye, melirik Miley Ye dan sedikit mengangguk. Kamu telah mencapai Dewa Pedang Tao di usia muda, dan juga mencapai alam Archon sejati. Bakatmu sedikit lebih baik dari Jerome Jian itu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Aku mendengar bahwa ada master di belakangmu, kamu dapat memanggilnya keluar. Karena aku ingin melihat kemampuannya. Pada saat ini, Mateolin yang berada di samping Miley Ye tiba-tiba berdiri. Dia menatap pria berambut putih. Yang mulia, percayalah, kamu tidak akan ingin bertemu dengannya. Pria berambut putih itu melirik sekilas ke arah Mateolin, istana bintang spiritual mistik. Mateolin mengangguk, tepat sekali. Pria berambut putih berkata dengan tenang, aku pernah mendengarnya. Mateolin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya kamu tidak terlalu banyak mendengar. Pria berambut putih itu mengalihkan pandangannya, melirik ke sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Miley Ye. Kenapa? Apakah dia masih tidak ingin keluar? Wanita misterius. Miley Ye tertawa kecil, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba naik ke langit dan menebas pria berambut putih langsung dengan pedangnya. Melihat Miley Ye benar-benar melakukan serangan, para master dari perkumpulan pelindung dunia tiba-tiba menunjukkan tatapan sinis. Di tengah udara, pria berambut putih dengan lembut menekan tangan kanannya ke bawah, dan dengan tekanan ini, Miley Ye yang baru saja menerjang keluar, langsung didorong kembali ke tanah. Di bawah kaki Miley Ye, tanah bergetar dengan hebat, kemudian retak hingga terbuka. Pria berambut putih mengarahkan jarinya kepada Miley Ye, dan ruang hampa di atas kepala Miley Ye tiba-tiba retak. Kemudian, cahaya keemasan keluar, langsung mengarah kepada Miley Ye. Pada saat ini, Mateolin tiba-tiba muncul di atas kepala Miley Ye, dan dia membanting telapak tangannya. Mateolin dan Miley Ye dipukul mundur pada saat yang sama. Setelah keduanya berhenti, noda darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Miley Ye. Pria berambut putih hendak melakukan serangan lagi. Saat ini, Ladiaan tiba-tiba muncul di depan pria berambut putih, yang sedang melirik Ladiaan. Segera, sedikit keterkejutan muncul di dalam matanya. Tidak disangka selain Miley Ye, kamu juga sangat hebat. Ladiaan tidak berbicara. Dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia sudah berada di depan pria berambut putih, namun tidak terlihat pria berambut putih melakukan serangan apapun. Ladiaan sudah langsung mundur sejauh ratusan kaki. Pria berambut putih hendak menyerang lagi ketika seorang orang tua tiba-tiba muncul di depan Ladiaan. Orang tua itu membungkuk sedikit kepada pria tua berambut putih itu. Aku adalah Jason An, kepala keluargaan. Keluargaan tidak memiliki niat untuk menjadi musuh perkumpulan pelindung dunia. Tolong jangan menyerang kami. Pria berambut putih melirik Jason An, sudah terlambat. Setelah suara itu jatuh, dia menggerakkan tangannya ke depan. Ekspresi orang tua itu berubah drastis, kedua tangannya terlipat dan tersentak ke depan. Dengan sentakan ini, ruang hampa di depannya langsung bergetar. Ruang hampa di sekitar orang tua langsung terbuka. Raut wajah orang tua itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur bersama Ladiaan. Pria berambut putih mengabaikan orang tua dan Ladiaan. Dia menatap ke Miley Ye di bagian bawah. Karena dia tidak muncul, maka aku tidak akan membuang-buang waktu. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba muncul di depan Miley Ye. Kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak ke arah Miley Ye.
Kekuatan dari kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Mileye pada saat ini. Namun, Mileye tidak duduk diam, raut wajahnya tampak muram dan hendak menyerahkan nyawanya pada serangan ini. Namun pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu adalah Mona Yue. Mona Yue menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya, dan cahaya pedang menebas keluar seperti lampu listrik. Pedang itu hancur seketika, dan Mona Yue sendiri sudah mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, tubuhnya langsung hancur. Melihat adegan ini, pikiran Mileye langsung mengosong. Di kejauhan, pria berambut putih berbisik, "Semut." Ketika suara itu jatuh, dia hendak menyerang lagi, dan Mileye, yang berada tidak jauh dari sana, tiba-tiba meraung, dan saat berikutnya, paksaan yang kuat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Di antara alis Mileye, sebuah menara kecil ilusi diam-diam memadat. Di dalam menara, sebuah suara yang ketakutan tiba-tiba terdengar, "Tidak boleh dikeluarkan lagi." Dan Mileye mengabaikannya. Di dalam tubuhnya, menara penjara alam bergetar dengan hebat, setiap lantai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang menghilang. Di luar, tubuh Mileye berkedut dengan hebat, tubuhnya berdarah, yang terlihat sangat menakutkan. Di menara penjara alam tiba-tiba muncul satu demi satu paksaan yang dahsyat. Paksaan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari dalam menara. Pada saat ini, di puncak menara penjara alam, pedang di paling kanan tiba-tiba bergetar dengan hebat, kemudian cahaya pedang terombang-ambing dari atas menara. Dalam sekejap, seluruh menara penjara alam kembali tenang. Hanya pedang di puncak menara yang sedikit bergetar, membuat suara tangisan pedang yang kecil, seolah-olah sedang menanggapi sesuatu. Bersambung.